Anak-anakku yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Pada hari ini dan materi ini saya secara istimewa memberikan kepada Anda dalam bentuk rekaman suara menggunakan PowerPoint. Jadi kalian tidak hanya membaca tetapi juga mendengarkan suara saya. Alasan utama adalah materi ini sangat menarik sekali. Dan akan sangat banyak kita jumpai, mungkin kita akan mengalami. Apa materi tersebut? Ya, materi tersebut adalah kawin campur. Ya, kawin campur ini nanti kita akan melihatnya lebih jauh di dalam pergumulan kita kali ini. Nah, kawin campur ini merupakan tantangan yang ketiga di dalam kehidupan perkawinan atau dalam keluarga. Dalam panggilan hidup keluarga, ini merupakan tantangan yang ketiga. Yang pertama kita coba melihat alasan terjadinya dari perkawinan campur. Ya, jumlah umat yang terbatas pada suatu tempat, sehingga muda-mudi Katolik sangat sulit bertemu dengan teman yang seiman atau seagama. Nah, bisa jadi juga misalnya jumlah murid yang terbatas dalam suatu sekolahan. Makanya jalinan pacaran bisa terjadi sulit anak Katolik mencari yang Katolik. Contohnya sekarang kita di kelas 3 punya 15 siswa. Yang laki-laki ada 3. Yaitu Leo, Nikolaus, dan Winarmanda. Nah, sedangkan yang 12 adalah perempuan. Bagaimana ini nanti yang perempuan misalnya, apalagi perkawinan Katolik 1:1 monogami, maka kalau misalnya dijodohkan aja 3 orang laki-laki ini ketemu dengan 3 orang perempuan. Dan yang 12 bagaimana? Nah, kalau cinta area lokasi ini pasti akhirnya ya seadanya. Secara manusiawi, wong hidup sekali kok tidak nikah, ya apa adanya. Dan kalau orang Jawa bilang, wong tresno jalaran saka kulino, karena hanya ketemu dengan orang-orang itu, maka perkara iman akhirnya tidak akan diperhitungkan. Alasan yang selanjutnya adalah perkembangan usia, terutama untuk wanita. Terutama wanita yang usianya beranjak terus, atau bisa disebut nanti sebagai perawan tua, maka perhatian, atensi, atau lamaran dari orang lain ini lebih mudah peluangnya untuk diterima tanpa mempertimbangkan atau memperhitungkan iman. Saya tidak tahu nanti iman bisa jadi menjadi nomor berapa. Dan ini bukan hanya si anak sendiri atau cewek itu sendiri yang ingin nikah, tetapi keluarga mesti juga mendorong. Ini manusiawi sekali. Lanjut. Karakter, status sosial, dan jaminan sosial ekonomi. Sehingga pertimbangan segi iman tidak lagi menjadi terlalu dominan. Karakternya, status sosial dari calon pasangan, dan jaminan sosial ekonomi yang dirasakan sekarang. Maka hal ini akan menjadi perhitungan tentang iman, pertimbangan tentang iman menjadi di belakang. Bisa jadi orang manusiawi dan wajar kalau menyampaikan, kalau kita walaupun sama-sama di gereja, nikah di gereja, tapi nanti setelah itu makan kesulitan, biaya hidup kesulitan, lebih tenang dengan yang punya jaminan sosial ekonomi baik.
ini bukan harus dipandang materai, ya, bukan harus dipandang bahwa ini cewek matre, tapi adalah alasan yang logis seperti itu. Maka perkawinan campur dari 3 alasan ini banyak sekali terjadi. Ditambah pergaulan yang sudah terlalu jauh sehingga harus dilanjutkan. Nah, ini berbahayanya kalau misalnya kita berpacaran dengan yang beragama atau berkeyakinan lain. Kalau tanpa pengendalian yang baik, bisa jadi nanti pergaulan terlalu jauh. Ini terutama pada para cewek kalian. Seandainya kalian, ini bukan doa, ini hanya contoh. Seandainya kalian itu berpacaran dengan non, ya saya nggak tahu dari mana salahnya, atau dua-duanya memang kurang mengendalikan diri, akhirnya terjadilah hal yang kurang tepat. Dan lalu kalian mengandung. Nah, maka untuk lebih lanjut, kalian diajak nikah di tempat lain. Apakah kalian ingin mencarikan ayah yang lain yang seiman? Ini permasalahan yang perlu kalian, terutama wanita, perhitungkan. Mungkin kalian mendeteksi ada penyebab yang lain. Kalau menemukan, silahkan catat dan share untuk wacana kita lebih luas. Akibat perkawinan campur, iman suami atau istri bisa terguncang. Saya kemarin menceritakan tentang ini kepada Brigita pas ketemu. Ada teman saya yang nikah dengan cowok yang muslim. Dua-duanya menyadari ada pernikahan tadinya dispensasi di gereja dan kemudian juga di KUA. Di 2 agama itu dijalani pernikahan sehingga mereka merasa sah semua. Non formal mereka berjanji nanti bagaimana iman anak-anaknya. Dan disepakati walaupun tanpa materai, kalau perempuan nanti ikut bapaknya, kalau laki-laki ikut ibunya. Nah, mereka saat ini mempunyai 2 anak perempuan semua, maka ikut bapaknya semua. Nah, di saat seperti itu, ibunya kadang-kadang merasa agak bimbang, terguncang imannya. Kipiye yo, semua keluarga ke sana, kok saya ke sini sendiri. Seperti tersingkir. Dan mungkin perasaan yang lain. Ini bisa mengguncangkan iman. Pendidikan anak mungkin tidak menentu. Ini mau dididik kemana? Mengarah kemana? Dan model seperti apa? Ini bisa jadi menjadi persengketaan. Banyak persoalan keluarga tidak bisa dipecahkan karena keyakinan yang berbeda. Dalam keyakinan A menentukan seperti ini. Dalam keyakinan B menentukan seperti ini. Maka sulit menempuhnya atau mencari kesepakatannya. Memang anak-anakku yang terkasih, ada juga perkawinan campur yang rukun dan bahagia. Walaupun begitu, gereja Katolik tidak sangat menganjurkan perkawinan campur. Sebab terlalu banyak kesulitan. Tetapi gereja juga tidak mutlak melarang. Gereja bisa memberikan dispensasi walaupun dengan syarat-syarat tertentu untuk tetap terjadinya perkawinan. Dua macam perkawinan campur. Yang pertama adalah perkawinan antara seorang Kristen Katolik dengan seorang yang berbeda agama. Jadi perkawinan antara seorang yang dibaptis, ini yang Katolik dibaptis, dan orang yang tidak dibaptis.
atau penganut agama lain, misalnya Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, atau mungkin Yahudi, agama Yahudi, karena tidak dibaptis. Nah, perkawinan campur seperti ini disebut dengan istilah disparitas kultus. Yang kedua, perkawinan dua orang Kristen yang berbeda gereja. Jadi mungkin Katolik dengan gereja El Shaddai itu apa namanya? Atau mungkin Katolik dengan Kristen Protestan atau Pantekosta atau yang lain. Sama-sama dibaptis, tetapi tidak dalam satu induk baptisan yang sama, yaitu gereja Katolik. Ini disebut dengan mixta religio. Nah, seperti tadi dikatakan bahwa perkawinan campur bisa dilaksanakan entah berbeda agama ataupun berbeda gereja, akan tetapi harus mendapatkan syarat, yaitu dispensasi dari uskup untuk mengesahkan perkawinan campur. Ini halangan perkawinan campur ini cukup dapat dispensasi dari uskup. Syaratnya apa? Yang pertama, pernyataan tekad dari pihak Katolik untuk menjauhkan bahaya meninggalkan imannya dan berjanji untuk sekuat tenaga mengusahakan pembaptisan dan pendidikan anak-anak yang akan lahir secara Katolik. Dan ini pasangannya harus mengerti. Jadi tidak cukup hanya dia dengan Romo, tapi pasangan harus mengerti bahwa si calonnya berjanji akan atau bertekad akan tidak meninggalkan iman Katolik dan nanti keturunannya akan diusahakan dibaptis dan dididik secara Katolik. Syarat yang kedua, pihak yang bukan Katolik harus diberitahu mengenai janji pihak Katolik tersebut, tadi yang saya singgung. Supaya sebelum menikah, dia sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik. Jadi akhirnya nanti tidak memprotes. Syarat yang ketiga, penjelasan kepada kedua belah pihak tentang tujuan dan sifat-sifat hakiki perkawinan yang tidak boleh disangkal, agar perkawinan itu menjadi sah. Ya, tujuan perkawinan untuk hidup bersama. Dan keempat, penjelasan tentang perkawinan campur beda agama yang sah menurut Katolik. Ini juga tidak dapat diceraikan. Jadi bukan hanya yang sakramen, baptis dengan baptis yang tidak bisa diceraikan. Perkawinan campur yang diberikan di dalam gereja Katolik, walaupun hanya istilahnya pemberkatan, ini juga tidak bisa diceraikan. Pandangan Islam terhadap perkawinan campur, intinya pria Islam ini boleh menikah dengan wanita non-Islam, tapi jika wanita itu memiliki kitab suci, yaitu Kristen dan Yahudi. Nah, ini sekilas, kamu bisa baca lebih lanjut berhubung dengan waktu yang kita dikejar. Seorang wanita Islam tidak boleh menikah dengan pria yang bukan Islam. Dan kalau misalnya nikah, nah pria yang pemeluk agama lain harus mengikuti wanita Islam. Baik perkawinan campur maupun perkawinan yang biasa secara Islam dapat diceraikan dengan alasan-alasan yang sah. Perbedaan dengan gereja Katolik yang tidak ada penceraian. Sekarang kita melihat perkawinan beda gereja. Menurut teologi Kristen Protestan, suatu perkawinan itu sah jika tekad nikah diungkapkan secara umum. Sehingga upacara di gereja ini dipandang hanya merupakan pemberian berkat dan pesan atau firman. Perkawinan bukan sakramen.
Nah, sedangkan kita orang Katolik, jika salah satu di antara dua mempelai dibaptis di gereja Katolik, maka peneguhan gereja inilah yang diperlukan supaya perkawinan itu sah. Perkawinan adalah suatu sakramen, tanda kehadiran Tuhan. Tanpa izin yang tegas dari yang berwenang, perkawinan antara dua orang yang sudah dibaptis pun ini dilarang. Karena satu dibaptis di gereja Katolik, yang lain tidak dibaptis dalam gereja Katolik. Ini harus membutuhkan dispensasi, jadi izin tadi. Pihak Katolik terikat pada tata peneguhan perkawinan, yaitu perkawinan di hadapan uskup atau pastor paroki. Nah, karena menurut pandangan Kristen upacara di gereja hanya merupakan berkat, sedangkan menurut Katolik merupakan peneguhan, maka dalam perkawinan ekumenis, yaitu bercampur beda gereja tadi, disarankan supaya pendeta membawakan firman dan pastor yang memimpin peneguhan atau kesepakatan nikah.